Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Yasu' ana huwa at-tariq wal haq wal haya laisa ahad ya'ti ilal aba illa bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Har. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat, ada salah satu gereja merayakan Natal dengan membaca kitab Bible, menggabungkan dengan bacaan Al-Quran. Baik sahabat, bagaimana membacanya? Mari kita saksikan videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, ada seorang pendeta yang membaca ayat suci Al-Quranul Karim kemudian disambungkan dengan Bible yang berbahasa Arab. Hemat kami, kita sebagai kaum muslimin melihatnya sangat menodai. Kenapa kami katakan demikian? Karena ketika dia membaca ayat suci Al-Quranul Karim tanpa jeda masuk kepada ayat dalam Bible, kemudian dibacakan dalam Bible tersebut terkait daripada Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, tidak datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan sebelum bacaan itu dibacakan ayat suci Al-Quran terkait kelahiran Yesus dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah, kenapa mereka seperti ini kita tidak tahu apa yang menjadi motif dan tujuan mereka. Akan tetapi yang pertama, cara baca Al-Quran saja itu keliru. Hurufnya yang mestinya dibaca panjang ini malah dipendekkan, atau justru sebaliknya, yang harusnya dibaca pendek ini malah dipanjangkan. Alhamdulillah, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya yang orang ini mencampur adukan antara kitab suci Al-Quran dengan kitab mereka yang kemudian disampaikan dengan bahasa Arab. Kalau misalkan kita tidak seksama mendengarnya, atau misalkan kita selewat mendengarnya, mungkin ayat tersebut bagian daripada ayat suci Al-Quranul Karim karena sama-sama bahasa Arab. Alhamdulillah. Akan tetapi ini sangat jauh berbeda. Bahkan ketika dia membaca ayat suci Al-Quranul Karim itu tidak ada jeda terlebih dahulu. Tidak lantas kemudian dikatakan bahwa yang dibaca setelah Al-Quran itu adalah Bible. Tidak, ya Alhamdulillah. Justru dia langsung membacakan setelah ayat Al-Quranul Karim, kemudian yang dibaca adalah Bible itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini tidak membaca Al-Quranul Karim secara keseluruhan. Artinya tidak dibacakan terkait daripada Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quranul Karim merupakan hamba Allah, utusan Allah, bahkan sebagai nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita akan simak terlebih dahulu bagaimana bacaan orang ini ketika di Natal itu dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Silakan ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala innama ana rasul rabbika li ahaba laki ghulaman zakiyya. Di sana ki yang seharusnya dibaca pendek ini dibaca panjang. Berarti dalam segi tajwid, kaidah tahsinnya memang tidak sesuai ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini artinya Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Qalat anna yakunu li gulamun wa lam yamsasni basaru wa lam aku bagiya. dan kita sekali lagi telah menyimak bersama secara tajwid makhraj huruf itu sangat jauh sekali. Dan memang ini disayangkan ya Alhamdulillah, karena Al-Quran itu harus sesuai dengan makhrajul huruf, kaidah tajwid dan sebagainya ketika dibaca. Kita akan lanjutkan lagi. Dia, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah
ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang penzina. Qala kadzalik qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Masih sama dengan yang tadi, makhrajul huruf, kaidah tajwidnya itu masih jauh daripada sesuainya dengan kaidah-kaidah yang ada, ya Hafizah. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Nah, di sini. Qala lahu Yasu No. ana huwa Tariq. Qala lahu Yasu ana huwa Tariq, katanya. Ini bukan bagian Al-Qur'an, tetapi dia tidak memberikan jeda, ya Hafizah. Seakan-akan itu bagian daripada ayat suci Al-Qur'anul Karim, karena sesuai bahasanya dengan bahasa Arab. Tetapi ini adalah ayat Bible, ya Hafizah. Wal haq wal haya laisa ahadu ya'ti ilal aba illa bi. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pertanyaannya adalah, apa tujuan mereka seperti ini? Setelah membaca ayat suci Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan bacaan Bible. Dan orang ini tidak melanjutkan bacaan Al-Quran setelah ayat ini, malah justru masuk ke Bible. Yang seharusnya, kalau misalkan kita baca di ayat 30, Nabi Isa sendiri berkata, Qala inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hambanya Allah, aku ini adalah utusan Allah. Bahkan Allah memberikan kepada kami, yaitu Injil. Kenapa yang dibaca adalah ayat Bible? Dan tadi kami katakan tidak memberikan jeda, bahkan tidak disebutkan ayat ini adalah ayat Al-Quran, ayat ini adalah Bible. Hafilah. A'udzubillah min dzalik. Kita tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Sekali lagi, kita tidak tahu. Nah, alhamdulillah, kalau misalkan kita melihat juga di media sosial, ini juga hemat kami sangat mengerikan, ya ikhwah. Di mana ada sebuah blog yang namanya Isa, ya, Isa dan Islam. Kalau misalkan kita melihat di sini, makna Al-Fatihah ayat 6, siapa jalan lurus ke surga. Mereka menafsirkan Al-Quranul Karim dengan serampangan, menafsirkan Al-Quran dengan seenak dirinya saja, sesuai dengan kemauan dan nafsunya saja. Nah, di sini disebutkan salah satu permohonan Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan yang lurus, hanya Allah yang maha tahu jalan yang lurus dan benar. Jalan lurus dan benar ialah jalan yang menjamin ke surga, bukan? Kita tidak masuk surga, maka jalan kita tidaklah lurus, sesat dan salah. Apakah Isa Al-Masih mengakui sebagai jalan lurus? Nah, di sini ini sangat lucu, Hafilah. Kata Yesus atau Isa Al-Masih, mereka menyamakan Yesus dengan Al-Masih, ya, Isa Al-Masih. Kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Injil Rasul Besar Yohanes 14:6. Jadi mereka menafsirkan ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim ke Injil Yohanes 14:6. Padahal ini keliru besar dan penyesatan yang sangat-sangat nyata. Ini merupakan penyimpangan, ya Hafilah. Karena Ihdinas Shiratal Mustaqim jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ihdinas Shiratal Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Jalan para nabi-nabinya Allah, jalan orang-orang soleh, jalan orang-orang yang jujur, bukan jalan yang Allah murkai, bukan jalan yang tersesat, dan bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Hafilah, itulah bantahan kami dari perayaan yang ditampilkan oleh Pak Pendeta ini, kemudian membaca ayat Al-Quranul Karim. Ya, hemat kami, kalau misalkan itu merupakan perayaan Anda, ya kenapa harus membawa
Al-Quranul Karim. Apalagi membawa Al-Quranul Karim kemudian dipotong, alhamdulillah, dan masuk ke ayat Bible. Kemudian tidak menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah ayat Bible. Apakah hanya ingin mendukung bahwa Isa itu sebagai Tuhan di dalam Bible? Apakah hanya ingin mendukung membawa Al-Quran, mencomot Al-Quran agar membenarkan Yesus sebagai Tuhan dalam Bible? Na'udzubillah min dzalik. Di dalam Al-Quran tidak dikatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan, akan tetapi Isa merupakan hamba Allah, utusan Allah, pesuruh Allah yang Allah utus ke muka bumi ini. Dan sekali lagi, Isa bukanlah Tuhan. Isa adalah hambanya Tuhan. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika video kamu bermanfaat, silahkan klik share atau subscribe-nya, dan jangan lupa berikan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qali hadza ala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan untuk memberikan komentarnya dengan sopan dan bijak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.